Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Bapak Andi Darmadi, Guru Bahasa Indonesia SMA Islam Adi Medan. Nah anak-anak, kita kali ini akan belajar Bahasa Indonesia yang tentu saja sangat mudah. Kenapa? Karena Bahasa Indonesia itu adalah bahasa negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan sebaik-baiknya, terutama pada saat pembelajaran daring ini, sehingga Ananda bisa mengikuti dan juga mendapatkan nilai pustes yang baik tentunya ya. Masih belajar bahasa Indonesia kita kali ini ya bersama saya Bapak Andi Darmadi, Guru Bahasa Indonesia SMA Islam An-Nizam Medan. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita masuk kepada bab yang baru. Silahkan dibuka bukunya halaman 173 itu ya. Silahkan dibuka bukunya halaman 173. Ya, berdebat dengan indah. Ya, bukan nama orang indahnya nih ya, bukan nama orang ya, tapi maksudnya berdebat yang baik, yang bagus, sehingga bisa dinikmati apa yang kita sampaikan, jalan pikiran kita yang ingin kita sampaikan, kita uraikan dengan baik, sehingga orang melihatnya juga dengan indah, itu maksudnya ya. Baik, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, diharapkan siswa mampu merumuskan esensi debat. Yang kedua, diharapkan siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur debat. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu merumuskan tata cara debat ya. Ada 3 tujuan pembelajaran, tapi kita akan bahas yang nomor 1 dan nomor 2 dulu pada pertemuan kali ini. Tata cara debat kita akan bahas insyaallah di pertemuan yang akan datang. Baik, secara sederhana apa itu debat? Debat adalah kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik secara perorangan maupun kelompok, dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah ya, ataupun adanya perbedaan. Tentu saja nanti akan terlihat ya ketika ini dipraktekkan, tetapi sepertinya pada pembelajaran ini kita hanya ke teori saja ya anak ya. Tentu saja Anda semuanya pernah melihat dua pihak ataupun dua orang saling bertukar pendapat ya, pasti pernah ya, karena kan Anda semua sudah dewasa juga, dan tentu saja dari mereka berbeda pendapat itu kan mereka melakukan berbagai macam argumen ya, memberikan berbagai macam pendapatnya untuk menguatkan apa yang menjadi keyakinannya gitu ya, dengan mengumumkakan berbagai alasan ya, meskipun ya keduanya berada sudut pandang yang berbeda. Nah, kalau dia dalam konteks debat ini tidaklah sampai kepada menimbulkan permusuhan, tapi dia hanya ada adu argumen saja. Nah, itu kegiatan tersebut disebut dengan debat ya. Nah, di buku itu ada sebuah tayangan YouTube ya, itu untuk membantu Ananda semuanya bisa memahami bagaimana debat itu berlangsung dan mengambil pembelajaran ya dari tayangan yang tentu saja linknya itu ada di buku Ananda, semuanya di buku paket di halaman 175. Itu ada link YouTube yang dijadikan contoh untuk pembelajaran debat. Nah, bagaimana cara berdebat yang baik itu silahkan dilihat nanti di channel YouTube-nya ya nak ya. Kemudian itu secara definisi ya ataupun pengertian. Nah, yang menjadi prinsip dasar dalam berdebat adalah tentu saja adanya pertentangan argumentasi, perbedaan pendapat, yang kadang-kadang itu ya sebenarnya sama-sama baik ya. Ya, adanya mosi ya, adanya
mosi yang itu debatable, menimbulkan pro dan kontra. Nah, ini masuk poin nomor 2 ya. Pro itu mendukung, kontra itu menolak. Nah, jadi ada tim yang pro, ada tim yang kontra, atau ada tim afirmasi, ada tim oposisi. Posisi. Nah, kalau di buku itu ada contoh, misalnya ada sebuah judul ataupun tema mosi debat ya, dikatakan bahwa itu bahasa Inggris sebagai alat yang penting di era globalisasi. Nah, dia ada yang pro, ada yang kontra. Nah, ini nanti yang kemudian dibuat seni debatnya, seni berbicaranya. Ya, bagaimana bisa unggul dalam berbicara, bagaimana bisa menjatuhkan mental lawannya. Nah, itu nanti akan dipelajari pada teknik-teknik debat. Tentu saja yang paling prinsip berikutnya adalah tidak ada menyinggung permasalahan sara, pertentangan sara ya. Suku, agama, ras, juga antar golongan. Ini supaya dihindari dalam berdebat. Dalam berdebat supaya dihindari ya. Nah, kita masuk pembahasan kita sesuai tujuan pembelajaran kita, yaitu unsur-unsur dalam debat ya. Itu biasanya ada mosi tadi ya, ada sebuah wacana yang kemudian itu wacana yang bersifat kontradiktif ya, sebuah pendapat ataupun wacana yang bersifat kontradiktif ya, diktif, yang menimbulkan pro dan kontra. Nah, yang pro nanti dia afirmatif ya, kemudian yang kontra itu disebut oposisi ya, atau disebut juga dengan tim yang kontra. Nah, upayakan ada tim yang netral juga ya, upayakan ada tim yang netral. Ini biasanya disebut sebagai pengamat ya, atau tim ahli. Nah, atau kalau dalam lomba ini bisa juga dengan juri. Nah, itu ya Naya, ada diupayakan ada yang netral. Kemudian ada moderator debat, ini yang memandu jalannya perdebatan sehingga mengarahkan kemana kira-kira jalan pikiran masing-masing orang yang terlibat dalam debat tersebut, yang tentu saja ya sebagai pembicara ya dari masing-masing tim ya. Kalau ini dia per tim ya, dia akan dipandu oleh moderator. Kemudian peserta debat ya, peserta debat ini juga terdiri dari ya, biasanya perorangan, bisa juga berkelompok. Biasanya kalau berkelompok itu 3 orang kalau dia lomba ya. Ada kalau dalam konteks lomba yang biasa dipertandingkan. Nah, tergantung kalau debat-debat pilkada, pilpres, ini biasanya pasangan ya, 2 orang ya, 2 orang melawan 2 orang ya, dan nanti juga ada penontonnya. Dan penulis ya, penulis atau disebut juga dengan notulen. Nah, notulen inilah unsur-unsur yang biasanya terdapat dalam debat. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, debat kompetitif di Indonesia itu biasanya ajang debat kompetitif Indonesia terbagi atas English debate ya, debating ya, artinya kompetisi debat bahasa Inggris yang kita ketahui ini bisa National School Debating Championship ataupun Indonesia School Debating Championship ya, itu kompetisinya. Sementara kalau debat bahasa Indonesia itu pertama kali diprakarsai oleh Depdikbud ya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat, dengan mengadakan lomba debat bahasa Indonesia yang pertama tahun 2012 di Cisarua Bogor ya, di Cisarua Bogor. Nah, itu kalau untuk ajang-ajang debatnya. Nah, ini hanya sebagai informasi saja, tentu untuk sampai kepada tahap debat ini, karena ini memerlukan keterampilan berbicara ataupun seni berbicara yang disebut dengan retorika, maka kita akan berlatih debat ya, dan
debat itu kan ada syarat-syaratnya, dia harus mengumpulkan data ya, kemudian harus mengumpulkan bukti-bukti yang cukup ya, tidak hanya sekedar bicara gitu ya. Nah, jadi harus faktual ya, ada faktanya. Nah, itu yang akan kemudian nanti Ananda dalami dalam pembelajaran yang berikutnya, yaitu tentang teknik bagaimana berdebat. Nah, pada pertemuan kali ini kan kita hanya mengenal dulu, masuk dulu apa itu yang dimaksud dengan debat, dan apa saja yang unsur apa saja biasanya terlibat dalam debat, dan hal-hal apa saja yang menjadi fundamental ya, ataupun menjadi sangat mendasar sekali dalam kita berdebat, dalam kita melaksanakan praktik debat tentunya nanti. Nah, itu dulu ya anak-anak sebagai pengantar pembelajaran kita. Sampai ketemu lagi di pembelajaran yang akan datang ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. SMA Islam Anija Medan, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Anija, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.